Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, dengan karunia dan izin dari Allah Jalla wa Ala, di pagi hari yang berbahagia kali ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia, majelis ilmu, di mana di majelis ini kita akan dapati berbagai macam keutamaan-keutamaan. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib minal Kalimatit Thayyib. Beliau menukil daripada tafsir surah Al-Zalzalah di ayat yang keempat, di mana majelis-majelis ilmu atau majelis zikir yang di situ kita ada, yang di situ adalah kita berduduk atau bertempat pada majelis itu, maka tempat itu akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha", apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang begitu dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan seluruh apa yang ada beban di dalam bumi ini, ya. Begitu banyak apa yang terkandung dalam bumi ini, ya, baik itu batu, air, emas, perak, dan macam-macam, ya. Bahkan mayit-mayit juga ada di dalam perut bumi. Ini akan dikeluarkan. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia bertanya, kejadian apa ini? Ada kejadian apa? Begitu dahsyatnya bumi, ya, berguncang hingga mengeluarkan semua isinya, sehingga manusia mengatakan, kejadian apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan mengabarkan, ya, beritanya. Bumi akan menjelaskan beritanya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian para sahabatku apa yang dimaksud dengan bumi ini akan mengabarkan beritanya? Karena selama ini yang kita tahu, yang kita mengerti, yang kita pahami, bahwa berita itu disampaikan oleh manusia, ya, baik di radio, di televisi, di internet yang kita saksikan, yang kita amati, berita-berita itu adalah disampaikan oleh manusia. Sedangkan kelak di yaumil qiyamah, pada hari kejadian kiamat, maka yang akan menyampaikan adalah bumi. Sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian bagaimana bumi ini mengabarkan, ya, beritanya? Maka para sahabat adalah segera mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abadin au amatin bima amila ala zahariha antakula amila kada wa kada yauma kada wa kada wa qal fahadhihi akhbaruha.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa nanti pada hari kiamat bumi ini akan mengabarkan dengan dia menjadi saksi bahwa setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia melakukan perbuatan kemaksiatan maupun ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka bumi itu akan melaporkannya, antakula amila kada wa kada, si fulan telah melakukan ini dan itu, yauma kada wa kada, pada hari ini dan itu. Qal fahadhihi akhbaruha, kata Rasulullah, inilah yang dimaksud dengan bahwa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu ya, bumi akan menyampaikan. Sehingga duduknya, beradanya kita di majelis ini, nanti kelak di yaumil qiyamah bumi akan melaporkan si fulan si fulana ada di tempat ini, di kelas 5B sedang berkumpul dalam kajian Qawaidul Arba. Ya, seperti itu, bumi akan menjadi saksi. Sehingga yang perlu dan yang harus kita perhatikan adalah kita kembali lagi kepada niat kita masing-masing, ya, berkumpulnya adalah karena Allah Jalla wa'ala. Ya, kita akan masuk kepada muqaddimah yang ketiga dari Qawaidul Arba. Sebelumnya kita akan menengok kembali yang pekan lalu. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, annala hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu kisah yang saat ini adalah menjadi sunnah, ya, dan kebanyakan manusia melalaikan daripada perkara itu, yaitu ketika terjadinya hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau adalah dibakar, ya, dan tatkala beliau dibakar, maka seluruh binatang mencoba berusaha untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada satu binatang yang dia itu adalah bagian daripada binatang yang fasik. Ya, jadi ada binatang, ya, yang fasik yang memang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Ya, itu adalah seperti kalajengking, ular, ya, kemudian anjing, ya, kemudian juga burung gagak, burung elang. Nah, ini boleh dibunuh, ya, di negeri kita maupun di tanah suci Haramain, ya, sekalipun di sana itu tidak boleh membunuh binatang, tetapi binatang ini adalah fasik, ya. Fasik secara singkat adalah al-fasiku huwa khariju ta'atillah wa rasulihi, ya. Dia keluar daripada ketaatan Allah dan Rasulnya, ya. Secara global pengertiannya adalah seperti itu. Jadi ada binatang yang mempunyai tabiat, dia itu adalah buas. Nah, termasuk binatang itu adalah binatang cicak, ya. Terkadang cicak itu kalau kita sedang duduk, dia ada di atas kita, maka kita diberakin sama dia. Terkadang seperti itu. Atau ada makanan terbuka, dia berakin. Terkadang, sehingga dia mempunyai sifat fasik, ya. Dan selain mempunyai sifat fasik, dia juga adalah meniup-niup api ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis, ya, banyak meriwayatkannya, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Musnad Ahmad, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan uqtulul wazagha, ya, bunuhlah oleh kalian al wazagha, yaitu cicak, ya. Kalau syariat memerintahkan kepada kita, maka yang ada adalah sami'na wa ata'na, bunuh. Kenapa? Karena cicak itu fa innahu kana yanfuhu ala Ibrahim alaihissalam an-nar, ya. Karena cicak ini adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang diberikan sanksi dibakar, semua binatang mencoba untuk mematikan, tetapi cicak yang meniup api tersebut, ya. Sehingga menjadi sunnah, ya, bahwa membunuh cicak itu mempunyai dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, membunuh cicak adalah bagian daripada membunuh binatang yang fasik, ya. Yang kedua,
keutamaan membunuh cicak adalah mengingat dakwah tauhid. Masya Allah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendakwakan tauhid, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dalam satu negeri beliau sendiri, ya, beliau sendiri mengajak umatnya, bahkan bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, dengan membunuh cicak, ya, kita akan mengingat akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah tadi bahwa cicak adalah bagian daripada binatang yang fasik. Yang kedua adalah mengingat tragedi daripada dakwah tauhid yang begitu mulia. Ya. Sehingga jangan ragu, kalau di rumah kita banyak cicak, maka banyak kesempatan untuk melakukan ibadah. Ya. Tapi jangan disiksa. Ya, begitu ambil, ya, dalam sebuah hadis dijelaskan kalau pukulan pertama dia akan mendapatkan 100 kali ganjaran, ya. Yang kedua dia akan lebih berkurang, yang ketiga akan berkurang. Sehingga jangan disiksa, tapi begitu diambil langsung segera dieksekusi, dimatikan. Lalu kemudian ada juga orang yang mengatakan, kan cicak yang dulu yang meniup-niup Nabi Ibrahim, ya, kenapa cicak yang sekarang harus dibunuh? Syariat dinul Islam adalah dengan dalil, bukan dengan akal. Akal kita tidak sempurna. Sehingga ketika ada dalil, Rasulullah mengatakan, uqtulul wazaga, bunuhlah oleh kalian cicak. Maka akal tidak lagi bermain. Tetapi sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Dimanapun kita berada, ada cicak, maka bunuhlah dia. Karena dengan membunuh kita akan mendapatkan dua keutamaan tadi, bahwa cicak adalah binatang yang fasik. Yang kedua adalah mengingat daripada tragedi yang besar, yaitu dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita akan masuk, ya, silakan dilihat sarah daripada Qawaidul Arba'. Ya, sebelum kita masuk kepada mukadimah yang ketiga, ya, ada sedikit tambahan dari mukadimah yang kedua. Ya, beliau Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa amma syara'i'u allati hiyal awamiru wan nawahi wal halal wal haramu fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasabal hajati. Adapun syariat, ya, hukum yang Allah Jalla wa ala, hiyal awamiru wan nawahi, yang Allah perintahkan dan yang Allah larang, yang halal maupun yang halal, ini terjadi perbedaan. Ya, jadi daripada Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utus, mereka membawa hukum-hukum yang Allah turunkan, ini terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ya, ada pada saat itu yang diperbolehkan menikah dengan kakak dan adik. Ya, kakaknya cantik, dinikahkan. Adiknya juga cantik, dinikahkan juga. Boleh. Ada syariat yang seperti itu. Ya. Ada syariat yang ketika tobat harus membunuh dirinya.